Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Pratama Putra dengan NIM 10020120034 akan mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah Statistik Sosial UIN Sunan Ampel Surabaya. Nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang statistik sosial dan sejauh mana ruang lingkup statistik sosial? Jawabannya, secara umum, statistik sosial adalah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode dan prosedur pengumpulan, penyajian, analisa, dan penyimpulan suatu data mentah, agar menghasilkan informasi yang lebih jelas untuk keperluan suatu pendekatan ilmiah atau scientific inference. Ruang lingkup statistik. Berdasarkan orientasinya, pembahasannya dibedakan menjadi dua, yaitu statistika matematik dan statistika terdepan. Berdasarkan tahapan dan tujuan, analisanya juga dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Berdasarkan asumsi, distribusi yang digunakan juga dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Sedangkan yang berdasarkan jumlah variabel juga dibedakan menjadi dua, yaitu statistika univariat dan statistika multivariat. Nomor 2. Jelaskan definisi dari populasi, pengelompokan populasi, dan sampel. Jawabannya A, yaitu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, dan benda-benda. B. Populasi. Populasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan atau kompleksitasnya dan berdasarkan ukurannya. Menurut keadaan, populasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Berdasarkan ukurannya, populasi juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. C. Sampel, atau juga bisa disebut sebagai contoh. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Berdasarkan pakar atau ahli, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Nomor 3, yaitu dalam statistik sosial dikenal beberapa jenis data. Jelaskan jenis-jenis data tersebut dan aplikasinya dalam penelitian. Jawabannya, berdasarkan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung serta diterbitkan oleh badan itu pula. Contohnya seperti sensus penduduk oleh BPS dihasilkan data primer langsung dari penduduk. Kedua, data sekunder yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan itu tidak secara langsung mengumpulkan sendiri, tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contohnya yakni data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari BEJ. Berdasarkan jenis data, terbagi menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu data diskrit dan kontinu. Data kualitatif yaitu data yang kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, nilai rupiah yang sangat kuat dan pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Yang kedua, data kualitatif yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, nilai rupiah dan jumlah pengungsi akibat banjir Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Berdasarkan skala pengukuran terbagi menjadi 4, yakni data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Pertama, pengukuran data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi.
Ciri-cirinya adalah posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya seperti jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Kedua, data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Ketiga, data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, sistem kalender. Yang keempat, yakni data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya adalah tidak ada. Soal yang keempat, yakni bagaimana Anda memahami konsep variabel, apa saja jenisnya, dan bagaimana penggunaannya. Jawabannya, variabel merupakan suatu objek yang mempunyai nilai penting dalam sebuah riset atau penelitian. Jenis-jenisnya yaitu bebas, terikat, moderator, kontrol, intervening, normal, ordinal, interval, dan rasio variabel. Penggunaannya yakni digunakan saat membuat analisis regresi di bidang ilmu statistik. Di dalamnya akan lebih dalam membahas mengenai hubungan yang ada pada sebab dan variabel yang satu dan variabel lainnya. Soal yang kelima, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan regresi dan relasinya dengan variabel. Jawabannya, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau bisa juga disebut dengan variabel bergantung, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga atau disebut juga variabel bebas. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana atau linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda atau linear berganda atau non-linear berganda. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A plus BX plus E, atau Y sama dengan variabel dependent atau response, A sama dengan intercept atau konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau slope, E sama dengan residual atau error. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.